Hari ini adalah peringatan 1 tahun ya. 1 tahun eh, peringatan 1 tahun serangan 7 Oktober di Gaza, oleh Hamas di Israel ya, di perbatasan. Dan luar biasa sekali ya, mereka yang tadinya bersuka cita, bersorak-sorai, mereka bahagia sekali karena serangan-serangan yang sukses, dianggap sukses, saudara ya. Namun akhirnya berakhir nestapa ya, ngenes, habis, wah porak-poranda. Satu pertanyaan yang simpel sekali ya, saudara ya. Kalian orang Islam memang berani sama orang Yahudi, kalian orang Indonesia berani sama orang Yahudi, saudara. Ya, saya dari dulu nunggu ya. Saya taruhan kepala saya berani, saudara ya. Saya taruhan kepala saya, Indonesia perang sama Israel ya. Saya taruhan kepala saya, kalau Indonesia bisa menang perang lawan Israel, saya pulang, saudara, ke Indonesia. Sambil saya ngorok leher saya sendiri, saudara ya. Sambil saya ngorok leher saya sendiri. Kalau Indonesia perang sama Israel dan kalian menang, saya akan pulang ke Indonesia. Saya akan nyembelih leher saya di depan mata kalian, saudara ya. Banget rumusnya, goblok kamu orang Indonesia, saya gobloknya kamu orang Indonesia. Kamu tahu ya, orang ya, kamu mau jadi penengah tapi kamu memihak, namanya bukan penengah, goblok. Yusuf Kala memang goblok ya. Kamu mau penengah tapi kamu belain Palestina, namanya bukan kamu penengah, namanya kamu pro Palestina, kamu mau ngeroyok Israel. Kalau kamu penengah, namanya kamu benar-benar menjadi penengah mediasi. Kamu benar-benar kamu dengarkan apa kata Israel, kamu dengarkan kata Palestina. Begitu kamu tidak mau buka kedutaan Israel di Indonesia, namanya kamu bukan penengah, kamu pro Palestina. Goblok kamu jadi penengah. Otaknya nggak dipakai nih, otaknya dititit semua di pantat ya. Yusuf Kala sama si siapa itu ya, Retno sama Jokowi, otaknya di pantat ya, saudara ya. Makanya saya bilang tidak ada orang Islam di seluruh dunia manapun yang lebih pintar dari saya, Joseph Paul Sang, Nabi 26, apalagi Muhammad. Sir dan Shalom Indonesia diaspora dimanapun Anda berada. Oke, hari ini adalah peringatan 1 tahun ya, 1 tahun eh, peringatan 1 tahun serangan 7 Oktober di Gaza, oleh Hamas di Israel ya, di perbatasan. Dan luar biasa sekali ya, mereka yang tadinya bersuka cita, bersorak-sorai, mereka bahagia sekali karena serangan-serangan yang sukses, dianggap sukses, saudara ya. Namun akhirnya berakhir nestapa ya, ngenes, habis, wah porak-poranda ya. Nanti kita lihatkan ya semua video-videonya ya, serem ya. Tadinya mereka bersuka cita ya, wah mereka bersorak-sorai ya. Tadinya mereka bersorak-sorai, bersuka cita. Ya, sekarang akhirnya mereka nangis, nangis sejadi-jadinya ya. Dan dunia yang tadinya tidak mengutuki Hamas sampai sekarang, Sekjen PBB akhirnya mengakui bahwa itu adalah terjadi kekejian yang luar biasa. Akhirnya mengakui, tadinya tidak mengakui ya. Nah, yang belum mengakui ini Indonesia ya, belum mengakui bahwa Hamas ini keji. Kenapa? Karena memang Indonesia bagian dari rencana itu ya. Indonesia adalah bagian dari uh, rencana uh, pembunuhan tersebut ya. Karena apa, saudara? Karena memang Indonesia ini memang negara teroris ya. Anda memang sedang berdiri di sebuah negara yang mendukung, yang menjunjung tinggi terorisme dan bangga dengan aksi-aksi teroris. Pak, tapi itu banyak teroris ditangkap karena tidak mau kerjasama sama Yusuf Kala, saudara. Makanya ditangkepin. Ya, kalau teroris-teroris ya yang mau nurut sama Yusuf Kala ya dipelihara. Kalau kamu nggak nurut sama Yusuf Kala ya kamu akan ditangkepin, saudara. Dan kalau kita melihat Yusuf Kala ini adalah bandar dari semua aksi terorisme di Indonesia. Bahkan perang di Poso, perang Ambon itu Yusuf Kala bandarnya ya.
luar biasa. Dan yang luar biasa sekali ya, akhirnya sekarang bukan hanya Hamas, saudara. Lebanon pun hancur lebur. Ya, Hezbollah hancur lebur. Dan Retno kembali mengutuki Israel. Seakan-akan, ya bukan seakan-akan, ya dalam pandangannya Retno ini, Retno berkata, kami menyerang kamu, kami membunuh orang Yahudi boleh, tapi orang Yahudi tidak boleh membunuh orang Islam. Ya, satu pertanyaan yang simpel sekali ya, saudara ya. Kalian orang Islam memang berani sama orang Yahudi, kalian orang Indonesia berani sama orang Yahudi, saudara. Ya, saya dari dulu nunggu ya. Saya taruhan kepala saya berani, saudara ya. Saya taruhan kepala saya, Indonesia perang sama Israel ya. Saya taruhan kepala saya, kalau Indonesia bisa menang perang lawan Israel, saya pulang, saudara, ke Indonesia. Sambil saya ngorok leher saya sendiri, saudara ya. Sambil saya ngorok leher saya sendiri. Kalau Indonesia perang sama Israel dan kalian menang, saya akan pulang ke Indonesia. Saya akan nyembelih leher saya di depan mata kalian, saudara ya. Ya, itulah Indonesia, saudara ya. Negara yang kere, tapi masih sibuk ngurusin orang lain. Makanya tambah kere. Saudara, kalau Anda punya rumah tangga, suami, istri, punya anak, terus kehidupanmu kere, kamu nggak usah ngurusin orang lain, saudara ya. Kamu tambah kere, malah kamu sibuk ngurusin orang keluarga lain berantem. Ya, sementara kamu sendiri lagi berantem sama istrimu, kamu ngurusin tetanggamu yang lagi berantem sama istrinya. Makanya kamu yang tambah compong ya, saudara ya. Kalau kamu lagi kere miskin, kamu nggak usah ngurusin tetanggamu yang lain, saudara ya. Tetanggamu lebih kaya dari kamu. Kamu pikir Palestina miskin, saudara? Ya, duitnya dari mana itu buat perang lawan Israel? Kamu pikir mereka miskin, kamu lebih kere. Ya, kamu lihat sekarang ya itu orang-orang refugee Palestina yang dibawa ke Malaysia. Karena mereka bisa lebih hidup enak daripada di Malaysia, padahal taruh di hotel yang layak loh itu di Malaysia. Keker. Karena memang mereka itu orang-orang nggak tahu diri. Orang Rohingya, refugee ini memang banyak yang nggak tahu diri. Termasuk yang ada di Eropa ini, saudara. Banyak yang nggak tahu diri. Nggak mau kerja, nggak mau sekolah. Cuma hidup dari pajaknya orang Belanda. Dari pajaknya saya bayar pajak, saudara, tiap bulan. Ya, saya bayar pajak ya, setahun ya. Bayar pajak saya. Saya tidak pernah terima outcaring ya. Saya tidak pernah terima outcaring dari pemerintah. Saya tolak, nggak mau. Saya bayar pajak, saudara ya. Itu dia ya, makanya ya. Bagaimana bisa ya kalian orang Indonesia begitu mengeluh-ngeluhkan Hamas kehebatan ya, padahal itu bukan hebat, saudara. Apakah Hamas hebat, saudara? Bisa enggak hebat, saudara? Ya, nyatanya sekarang ya kalau lihat beritanya, wah Israel kebobolan, tiap hari beritanya di Tribun Israel kebobolan, tapi akhir-akhirnya nangis mewek minta gencatan senjata, tapi ngutukin Israel karena mau hancur lebur Gazanya, hancur lebur Lebanonnya, saudara. Tapi tiap hari beritanya Indonesia katanya Israel kalah. Nah ini ya tadi ya, makanya tadi ya kalau Anda tadi lihat TikToknya saya ya, orang Islam ini memang tolol ya, saudara ya, makanya kamu jadi Islam mana tolol. Ditanya katanya Yesus berdosa. Mana ada ayatnya Yesus berdosa? Waktu kecil Yesus berdosa. Di mana? Di Injil Thomas. Injil Thomasnya mana dibuka? Nggak apa-apa kita ikutin mana Injil Thomasnya. Injil Barnabas dibuka. Nggak bisa, saudara. Itu tadi. Kamu kalau nggak Islam itu, kalau kamu nggak goblok itu nggak bakal jadi Islam. Karena kamu goblok, kamu jadi Islam. Tapi yang kedua, gara-gara kamu jadi Islam, kamu jadi goblok. Ya itulah gimana, saudara ya. Ujaran kebencian, Pak? Enggak, saya cerita fakta. Tunjukkan satu orang Islam yang lebih pintar dari saya, coba. Saya belum pernah nemu tuh ada orang Islam yang lebih pintar dari saya, saudara. Orang Kristen yang lebih pintar dari saya banyak. Ya orang Yahudi apalagi. Tapi kamu orang Islam, cari yang lebih pintar dari saya. Wah, saya belum nemu. Kalau saya nemu, saya kasih dia uang, saya sembah sujud sama dia, saudara ya. Berarti hebat sekali dia nih. Wah, ada orang Islam yang lebih pintar dari saya. Nah, itu ya, saudara ya. Jadi kadang-kadang orang itu ya, orang memikirkan sesuatu yang lebih tinggi dari yang pada kalian mau pikirkan. Lalu kemarin Yusuf Kala berkata, yang bisa mendamaikan Israel dan Palestina hanya satu, Benyamin Netanyahu, dua, Yahya Sinwar, tiga, siapapun presiden terpilih Amerika. Goblok ini si Yusuf Kala. Siapa yang bisa mendamaikan Israel dengan Palestina? Begitu Indonesia buka kedutaan Israel di Indonesia, kalau Prabowo bisa damaikan. Ketukan kepala saya.
Kalau sampai kalian Indonesia buka kedutaan besar Israel di Indonesia, lalu Israel nggak nurut sama Prabowo, saya pulang ke Indonesia, leher saya tak potong, saudara. Itu gampang banget rumusnya. Goblok kamu orang Indonesia. Saya gobloknya kamu orang Indonesia. Kamu tahu ya orang, ya kamu mau jadi penengah, tapi kamu memihak. Namanya bukan penengah, goblok. Yusuf Kala memang goblok ya. Kamu mau penengah, tapi kamu belain Palestina. Namanya bukan kamu penengah, namanya kamu pro Palestina. Kamu mau ngeroyok Israel. Kalau kamu penengah, namanya kamu benar-benar menjadi penengah mediasi. Kamu benar-benar kamu dengarkan apa kata Israel, kamu dengarkan kata Palestina. Begitu kamu tidak mau buka kedutaan Israel di Indonesia, namanya kamu bukan penengah, kamu pro Palestina. Goblok kamu jadi penengah. Otaknya nggak dipakai nih, otaknya dititit semua di pantat ya. Yusuf Kala sama si siapa itu ya, Retno sama Jokowi, otaknya di pantat ya saudara ya. Makanya saya bilang tidak ada orang Islam di seluruh dunia manapun yang lebih pintar dari saya, Joseph Paul sang Nabi 26, apalagi Muhammad, saudara. Karena kepintaranmu ditakar sama Muhammad yang buta huruf itu, saudara. Tidak ada orang Islam di seluruh dunia daripada saya, Paul sang Nabi 26. Karena pintaran kalian ditakar sama orang buta huruf yang gila seks itu loh. Udah titiknya kecil, ya kan? Dan mungkin nggak punya titik juga. Nah, itu ya, saudara ya. Nggak akan ada. Jawaban buat Israel dengan Palestina itu sebenarnya gampang sekali. Lepaskan para sandera, berhenti perangnya. Tapi kan Yahya Sinwar nggak mau. Ya kan? Dan buat Israel, kebenaran kesempatan. Itu namanya kamu masuk perangkap. Kamu pikir 7 Oktober itu apa namanya sesuatu kemenangan buat orang Hamas, saudara? Bukan. Masuk perangkap mereka. Bagi rakyat Israel itu penderitaan. Bagi politikus enggak, saudara. Bagi rakyat Israel itu penderitaan. Bagi yang dijadikan sandera, bagi yang malam yang mati itu penderitaan. Tapi bagi politikus bukan. Itu kesempatan buat unjuk gigi. Menghabiskan seluruh Gaza, dihabisin sama dipukul rata. Kamu pikir Lebanon serang-serang Israel, Hezbollah itu, terus ada peluru, wah satu kelompok, ya satu kampung itu ya di orang Druze, dan itu bukan orang Yahudi loh, orang Druze, anak-anaknya mati, berapa puluh orang tuh, 30 atau berapa itu. Wah hebat, tepuk tangan, wah media-media Indonesia bersorak-sorai. Kan goblok kamu nih. Kamu ini, saya nggak tahu itu ide dari mana. Kamu bilang itu adalah kemenangan orang Hezbollah. Itu kesempatan buat Israel punya alasan, punya legitimasi buat menghabiskan seluruh Lebanon. Dihabisin rata, dia masuk semua, dirangsak semua. Ya kan? Begitu memang disengaja. Yang mati orang terus. Ya kan? Orang Islam sendiri. Nah, itu ya. Kamu pikir itu terus ada rudal balistik dari Iran, ya ada nggak yang masuk ke wilayah Israel? Nggak. Kalau ada pun itu disengaja, saudara, supaya Israel punya alasan buat menghabisi itu orang-orang Iran. Habis nggak itu? Habis. Bahkan seluruh dunia perang sama Israel belum tentu menang. Nah, itu goblok ya, saudara ya. Kamu harus membedakan rakyat dengan politikus, ya. Kalau bagi para politikus, ya dia menggunakan segala macam kesempatan buat menaikkan popularitasnya dia. Rakyat adalah korban. Ya, kalau saya melihat bagi Benyamin Netanyahu, apakah akan menghentikan perang? Enggak, saudara. Benyamin Netanyahu tidak akan menghentikan perang, bukan karena takut kalah, bukan, karena dia takut di penjara. Makin lama makin bagus, rakyat akan nunggu dia. Ya, makanya begitu selesai itu Benyamin Netanyahu langsung anahnu bemelekama. Kita dalam kondisi perang. Yang lain-lain nanti dulu. Mungkin kita lagi perang sekarang. Kemarin si Ruben Kumran ya, si Ruben Kumran bilang apa? Kita harus tahu siapa musuh kita. Bukan Benyamin Netanyahu. Padahal sebelumnya waktu saya di Haifa itu, wah semuanya pada misuhi Benyamin Netanyahu tuh, saudara. Demo sampai mogok ya, seluruh kampus itu sampai moratorium itu. Begitu perang, cep, udah selesai, saudara. Udah nggak ada yang, ya kan? Demo-demo Benyamin Netanyahu tetap nggak bisa. Tadinya Benyamin Netanyahu itu udah mau dihukum tuh.
Bisa-bisa hukuman mati kan dulu itu ya, karena kok dituduh ini, dituduh korupsi, dituduh macam-macam. Tapi sekarang siapa yang mau nurunkan Benyamin Netanyahu? Sementara nggak bisa. Perangnya nggak dibikin lama sekalian sampai ada momentum baru buat Benyamin Netanyahu. Kalau sejahat itu Pak, ya kita nggak tahu, itu kan semua analisa saja saudara. Yang jelas pokoknya faktanya Benyamin Netanyahu tidak akan bisa disidang selama perang ini. Tidak akan bisa, tidak akan bisa. Karena harus ada panglima perangnya, harus ada yang bertanggung jawab terhadap kejahatan perang. Ya kan? Mau itu membela diri, mau itu perang agresi, mau perang, tetap harus ada yang bertanggung jawab. Nggak ada yang mau, saudara. Ya harus Benyamin Netanyahu yang bertanggung jawab sampai tuntas. Dan buat rakyat Israel ya udah sampai tuntas. Mau diturunin sekarang, lalu siapa yang mau tanggung jawab? Ya kan? Perangnya belum selesai. Makanya dilama sekalian, dihabisin sekalian kesempatan buat Israel buat ngerangsek ke Iran, ke Yaman, ke Lebanon, ke Gaza. Iya kan? Coba kita lihat ya beberapa beritanya ya hari ini.